Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitriani Dana Pertiwi selama 10 menit ke depan di Bahasa Indonesia dalam Wayang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Mungkin sahabat bahasa sudah tidak asing lagi ya dengan teks berita, bahkan sering membacanya di televisi, di surat kabar, di sosial media, ataupun menontonnya di televisi. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terkini atau terbaru. Teks berita memiliki beberapa sifat yang harus dimiliki. Pertama, teks berita harus bersifat faktual, yaitu isinya berupa fakta. Jadi tidak boleh berupa berita bohong atau hoax. Teks berita harus bersifat aktual, yaitu terbaru atau terkini dan terjadi saat ini, tidak di waktu yang lampau. Teks berita harus bersifat jelas, sistematis, dan juga lengkap, sehingga pembaca ataupun penonton tidak bingung dan bertanya-tanya di akhir berita. Teks berita harus bersifat menarik, jadi kira-kira berita ini menarik atau tidak. Kalau menarik kita sampaikan kepada khalayak umum. Teks berita memiliki beberapa unsur. Unsur yang paling terkenal adalah unsur 5W 1H. Ya, what, where, when, who, why, dan how. What itu artinya apa? Jadi kira-kira berita ini mengenai apa? Isinya soal apa? Kemudian where itu artinya di mana? Jadi kira-kira peristiwa ini terjadi di mana? When artinya kapan? Jadi kira-kira kapan peristiwa ini terjadi? Who yaitu siapa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan why mengapa kira-kira peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan pasca peristiwa tersebut. Berikut saya sudah memiliki salah satu contoh teks berita. Mari kita lihat bersama-sama teks berita tersebut. Kita tentukan unsur apa saja yang ada di dalam situ untuk membuat ringkasan simpulan teks berita tersebut. Perhatikan salah satu contoh teks berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi, penumpukan truk ini beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Dari teks berita tersebut, kita sekarang dapat melihat beberapa unsur. Kita akan bahas dari paragraf 1 dulu. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. 10 hari menjelang Lebaran, berarti ini unsur kapan, ya? Kapan peristiwa tersebut terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Sekarang kita lihat pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Saya akan memberikan sedikit kunci bahwa unsur itu biasanya hanya pada 2-3 kata pertama. Kita lihat pelabuhan penyeberangan Merak. Berarti di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian kita lihat langsung ke paragraf 2. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Ini berarti kira-kira unsur apa? Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan, berarti berhubungan dengan unsur mengapa. Mengapa bisa tinggi? Karena ada larangan melintas bagi truk non-9 21 hingga 25 November. Kemudian, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, yaitu truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Berarti ini unsur siapa? Siapa yang terkena larangan tersebut? Yang terkena adalah truk bersumbu lebih dari
2. Kemudian, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter. Menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter. Berarti ini unsur bagaimana? Bagaimana efek dari larangan tersebut? Efeknya adalah menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu kapal masuk. Selanjutnya, antrian tersebut masih dalam batas normal. Bagaimana? Apakah ini juga masih masuk unsur bagaimana, nggih? Bagaimana apakah masih normal atau tidak? Ternyata jawabannya masih normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Ini penjelasan dari antrian tersebut masih normal, nggih. Selanjutnya, akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ini juga masih unsur bagaimana? Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir mengaku harus menunggu. Ini bagaimana efeknya? Masih masuk dalam pertanyaan yang di atas. Nah, dari sini tadi kita sudah menemukan, yaitu unsur kapan, unsur di mana, unsur mengapa, kemudian unsur siapa, kemudian unsur bagaimana, ya. Dalam satu berita, unsur 5W 1H itu tidak harus ada, tetapi minimal ada sekitar 4-5 unsur. Dan yang penting adalah tetap memberikan jawaban lengkap, ya. Jadi ini tidak membuat pembaca kebingungan atau bertanya-tanya karena si penulis sudah menjelaskan bahwa hal tersebut masih normal. Nih, antrian belum membludak keluar area parkir, hal tersebut masih dalam batas normal. Begitu. Jadi dari sini kita sudah dapat membuat suatu kesimpulan mengenai berita ini. Jadi Sabtu 15 November banyak truk bersumbu lebih dari 2 harus mengantri karena adanya larangan lewat pada tanggal 21 hingga 25 November yang mengakibatkan sebagian sopir atau beberapa sopir truk harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Gimana sahabat bahasa? Sudah melihat teks beritanya? Kira-kira masih bingung atau sudah jelas? Ya, buat kalian yang masih bingung atau ingin menyampaikan saran dan kritiknya, silahkan mampir ke komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalian semua untuk nanti datang kembali di materi kita selanjutnya, yaitu mengenai teks berita juga. Namun yang disampaikan nanti adalah struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Saya Fitriani Dana Pertiwi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.